Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Teguh Wimanata dengan NIM 211402116 dari Prodi S1 Pendidikan Sejarah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Perang Dunia Kedua yang merupakan konflik terbesar sepanjang sejarah umat manusia dan terjadi di berbagai belahan dunia serta memberikan pengaruh-pengaruh besar bagi perkembangan peradaban. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Perang Dunia Kedua, simak terus video ini sampai selesai. Perang Dunia Kedua merupakan konflik terbesar yang memicu timbulnya 40 juta korban jiwa. Perang ini merupakan konflik antara dua kekuatan besar yang dikenal dengan blok sekutu serta blok poros. Blok sekutu terdiri dari negara-negara Britania Raya, Prancis, Amerika Serikat, serta Uni Soviet, sedangkan blok poros terdiri dari negara Jerman, Italia, dan Jepang. Terdapat beberapa tokoh terkenal yang paling berpengaruh selama jalannya Perang Dunia Kedua. Di pihak sekutu, ada Winston Churchill dari Inggris, Charles de Gaulle dari Prancis, F.D. Roosevelt dari Amerika Serikat, serta Joseph Stalin dari Uni Soviet. Sedangkan di pihak poros, tokoh-tokoh yang terkenal antara lain Adolf Hitler dari Jerman, Benito Mussolini dari Italia, serta Jenderal Hideki Tojo dari Jepang. Perang Dunia Kedua terjadi di wilayah Eropa Timur dan Eropa Barat, kemudian di wilayah Afrika, serta di wilayah Asia Timur Raya ataupun wilayah Pasifik. Perang ini terjadi pada awal September 1939, beberapa tahun setelah Perang Dunia I. Keadaan damai di Eropa hanya berlangsung kurang lebih 15 tahun, di mana pada awal 1930-an kondisi politik dunia kembali memanas, layaknya kondisi politik pada tahun 1900 hingga 1912, beberapa tahun sebelum pecahnya konflik Perang Dunia Pertama. Hal ini kemudian menyebabkan negara-negara Eropa yang ikut serta dalam Perang Dunia Pertama kemudian menyiapkan diri guna mengantisipasi konflik yang lebih besar. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembangkan politik balas dendam oleh negara-negara yang kalah pada Perang Dunia I kian membuat suasana semakin memanas. Selain itu, kemunculan negara-negara fasis seperti Jerman, Italia, dan Jepang kian memperburuk keadaan. Menurut Fauziah dan Wardah pada tahun 2020 dalam bukunya yang berjudul Sejarah Dunia II, penyebab terjadinya Perang Dunia II dapat digolongkan menjadi dua, antara lain sebab umum serta sebab khusus. Nah, sebab umumnya terdiri dari kegagalan tiga bangsa-bangsa untuk menciptakan perdamaian dunia pasca Perang Dunia Pertama, kemudian adanya perlombaan senjata pada awal 1930-an, serta timbulnya politik mencari kawan ataupun aliansi. Sedangkan sebab khususnya meliputi serangan Jerman pada tahun 1939 atas Polandia, serta serangan Jepang di wilayah Pearl Harbor, yaitu pangkalan laut Amerika di wilayah Pasifik. Nah, selanjutnya Perang Dunia Kedua yang berlangsung selama kurang lebih 5 tahun dapat dibagi menjadi 3 fase, antara lain fase awal perang, fase peralihan, serta fase akhir perang. Pada fase awal yang terhitung sejak 1939, kekuatan-kekuatan poros mencapai berbagai kemenangan. Contohnya seperti kemenangan Jerman atas Polandia, kemenangan Jerman atas Norwegia, Belanda, serta kemenangan Jerman atas Prancis yang secara mengejutkan. Di samping itu, pada masa ini, Jerman juga berhasil menduduki sebagian besar wilayah Uni Soviet. Kemudian, pada fase kedua yang terhitung sejak 1942, pasukan-pasukan poros yang pada awalnya mencapai serangkaian kemenangan mulai mengalami kekalahan-kekalahan. Pada masa ini, pasukan Jerman yang sedang menyerbu wilayah kota Leningrad di Uni Soviet mendapat berbagai perlawanan yang cukup mematikan dari Tentara Merah, yang pada akhirnya berhasil memukul mundur Jerman sekaligus menghentikan invasi Jerman atas Uni Soviet. Kekalahan Jerman di wilayah Leningrad Uni Soviet dianggap sebagai titik balik peperangan di Eropa. Kemudian pada fase kedua ini, pihak Jepang yang pada saat itu sedang menguasai wilayah Asia Pasifik mendapat berbagai tekanan dari pihak Amerika Serikat. Puncaknya terjadi pada pertempuran Midway, yang dimana pada saat itu Amerika beserta pihak sekutu berhasil mengalahkan Jepang, kemudian juga menghentikan keseriusan serangan-serangan Jepang di wilayah Asia Pasifik. Selanjutnya, pada fase ketiga, kekuatan poros semakin mendapatkan tekanan-tekanan dari pasukan sekutu. Pada masa ini, pasukan Jerman berhasil dipukul mundur oleh Uni Soviet hingga ke perbatasan Polandia yang dibuat pada 1939. Kemudian, di pihak lain, Italia juga mengalami kekalahan atas kampanye Italia yang dilakukan oleh pasukan sekutu hingga berhasil merebut Roma serta membunuh diktator Italia pada saat itu, yaitu Benito Mussolini. Setelah kekalahan Italia, pasukan sekutu mulai masuk ke wilayah ibu kota Berlin di Jerman, hingga pada akhirnya memaksa Jerman untuk menyerah pada tanggal 4 Juni 1945. Setelah kekalahan Jerman dan Italia, pasukan sekutu kini terfokus pada pihak Jepang di wilayah Asia Pasifik. Pihak sekutu juga memaksa Jepang agar segera menyerah dan menandatangani perjanjian. Namun, ketika Jepang terus melakukan pertempuran, pihak Amerika yang dibantu oleh sejumlah ilmuwan mengembangkan bom atom dan kemudian diluncurkan di wilayah Hiroshima yang menjadi pusat bubuk mesui di Jepang pada tanggal 6 Agustus 1945. Setelah pemboman tersebut, pihak Jepang tetap menolak untuk menyerah. Kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, pihak Amerika kembali menjatuhkan bom atom kedua dengan kekuatan yang lebih dahsyat di kota pelabuhan Nagasaki. Serangan ini menyebabkan kota Nagasaki menjadi puing-puing serta menewaskan kurang lebih 120.000 orang.
Nah, kemudian pada 15 Agustus 1945, akhirnya Jepang menyerah dan menerima syarat-syarat sekutu yang diwakili oleh Kaisar Hirohito. Setelah kejadian tersebut, pihak sekutu turun ke wilayah Jepang untuk memastikan Jepang melakukan syarat-syarat yang diberikan serta membebaskan tawanan-tawanan perang. Di samping itu, sekutu juga mengadili jenderal-jenderal Jepang yang dianggap sebagai penjahat perang. Kaisar Hirohito tidak termasuk di dalamnya karena Kaisar Hirohito dianggap sangat penting untuk menciptakan perdamaian. Dengan menyerahnya Jepang, secara resmi Perang Dunia II berakhir dan dimenangkan oleh pihak sekutu. Baik, sekian pemaparan materi dari saya mengenai sejarah Perang Dunia Kedua. Ingin mengetahui lebih banyak tentang sejarah? Mari bergabung bersama saya di program studi pendidikan sejarah Universitas Pendidikan Ganesha. Program studi pendidikan sejarah Universitas Pendidikan Ganesha merupakan yang terbaik di Bali, yang sudah terakreditasi A oleh Ban PT dan tentunya dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap. Selain itu, dosen-dosennya juga ramah. Bagi rekan-rekan yang memiliki minat di bidang sejarah, kami tunggu kedatangan Anda di program studi pendidikan sejarah Universitas Pendidikan Ganesha.